Nah, kemudian ini adalah file perhitungan kebutuhan jabatan guru yang dapat diusulkan dalam rincian jabatan. Ya, jadi ini adalah file rekomendasi dari teman-teman GTK ya. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan membahas terkait CASN tahun 2024. Nah, kali ini Mimin akan membahas file rakor ya dari teman-teman Kemdikbudristek terkait teknis penyusunan usulan prioritas kebutuhan tenaga guru tahun 2024. Nah, ini adalah file rakor kira-kira hampir seminggu yang lalu ya, kurang lebih ya. Jadi kita akan membahas ini seperti biasa. Sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Berikut ini adalah informasi terkait sisa P1 untuk P3K guru yang lulus di tahun 2021 untuk tahapan dalam seleksi CASN tahun 2024 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, terdapat 11.437 atau total sekitar 81,31%. P1 memiliki kuota formasi pada tahun 2024. Ini maksudnya adalah teman-teman yang lulus 2021 itu akan ada yang akan lulus atau mendapatkan formasi di tahun ini sebanyak 11.437 ini ya. Kemudian masih terdapat 2.633 atau kurang lebih 18,7 yang masih belum mendapatkan kuota formasi. Ya ini ya, jadi masih tersisa cukup banyak, yaitu sekitar 18,7%. Nah, kalau dilihat dari pendataan non-ASN BKN ya, dari 1,7 juta yang tersisa di pendataan non-ASN BKN itu ya, terdapat irisan ya. Terdapat irisan yaitu 4.480 atau 31,8% ya, yang sudah terdata di dalam pendataan non-ASN. Untuk teman-teman P1 ya, ingat ya, ini P1 2021 ya, bukan yang P di 2023 ya, tapi ini P1 khusus, prioritas khusus di tahun 2021, karena status P1 itu hanya ada pada tahun anggaran 2021. Nah, di antara ini yang buka formasi 4.376, yang tidak buka 104 ya. 104 ini tidak bisa terisi berarti ya. Kemudian yang masuk kuota 3.681, yang tidak masuk itu adalah 695. Ini juga tidak ya. Kemudian yang belum terdata di sisa non-ASN itu adalah 9.590. Jadi ini ada 68,2% yang tidak terdata ya di sini ya. Tidak ada di irisan ini, berarti dia ada di luar ini ya. Terdiri dari THK 2 725, kemudian PPG swasta 8.865. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ini buka formasi, tidak buka formasi ya. Jadi kalau teman-teman lihat sisa 2.633 ini berarti ini sampai tahun 2024 ini tidak akan tercover ya, walaupun dibuka di tahun ini. Kenapa? Alasannya karena daerah itu biasanya tidak mengusulkan formasi sebanyak itu ya, atau tidak membuka formasi di jurusan atau di mapel yang dipilih oleh Bapak Ibu guru yang lulus P1 di tahun 2023. Kemudian kalau teman-teman lihat ya di sini, penuntasan guru passing grade 2021 P1 di tahun 2024 ya, terdapat 30 instansi masih tersisa P1 ya. Jadi ada sisa P1 yang masih tidak tercover di tahun ini sebanyak 30 instansi. Nah, sekedar informasi, hampir 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, Mimin lupa, itu teman-teman GTK itu meminta kepada Disdik untuk mengecek kembali data sisa P1 ya. Jadi Mimin melihat di beberapa daerah misalnya ada P1 yang tahun ini sebenarnya ada formasi tapi dia tidak mau melamar lagi. Ya. Jadi sebenarnya ada kemungkinan P1 itu berkurang. Kenapa? Karena ada beberapa yang sebenarnya tahun ini dia itu bisa melamar P1 tapi dia nggak mau melamar karena alasan misalnya dia nggak berminat lagi untuk ngambil P3K, dia sudah memasuki usia pensiun atau dia sudah kerja di tempat lain ya. Jadi sebenarnya teman-teman GTK kemarin meminta teman-teman distrik mengkonfirmasi kembali apakah sisa P1 itu mau ikut lagi atau tidak di tahun ini gitu ya. Jadi ada verbal kemarin. Nah, sisa P1 itu PG 2021 itu 14.070 ya. Yang diusulkan tahun ini adalah 11.437, sisanya 2.633 tersisa. Di mana yang tersisa itu kurang lebih adalah seperti ini ya. Ada 30 provinsi, yang paling banyak itu adalah di Jawa Tengah dengan total 1074, disusul dari Lamsel ya. Ini kabupaten kota Lamsel, Lampung 470 ya. Takalar, kemudian Tulung Agung, Solok Selatan, Yogyakarta ya. Sampai yang paling terakhir itu di Provinsi Papua ya, ini sisa 1. Nah, total ini adalah 2.633. Berarti
Untuk sisa P1 ini masih harus menunggu lagi ya, karena memang di tahun 2024 ini belum terusulkan ya, atau belum ada formasinya gitu ya. Karena yang dapat diusulkan itu 11.437. Nah, ini data per Maret kemarin ya. Maret sekarang ya, per Maret sekarang. Nah, kemudian ini adalah file perhitungan kebutuhan jabatan guru yang dapat diusulkan dalam rincian jabatan. Ya, jadi ini adalah file rekomendasi dari teman-teman GTK ya. Contoh perhitungan kebutuhan jabatan guru. Nah, ini sebenarnya ada aplikasi RTG ya, atau aplikasi pemetaan ketika itu yang teman-teman Disdik itu bisa melihat total rinciannya ya, ABK, ASN negeri, ASN swasta, total ASN, non ASN, kurang ASN-nya berapa gitu ya. Nah, di sini dicontohkan oleh teman-teman Disdik ya. Dengan keterangan di sini adalah guru non ASN yang ada di sekolah negeri lebih dari 3 tahun ya, yang bintang ini ya, ini. Nah, ini adalah contoh untuk daerah Malang ya, Kabupaten Malang. Contohnya seperti ini. Jabatan di atas dapat dilamar oleh kualifikasi S1 atau sertifikat pendidik sesuai dengan linearitas yang berlaku, termasuk di dalamnya untuk guru bahasa daerah ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contoh kebutuhannya ya. Teman-teman silakan download saja di rincian kebutuhan ini. Nah, Mimin bukakan saja ini ya. Ini Mimin contohkan. Ini sebenarnya ada di aplikasi RTG juga ya kalau teman-teman Disdik. Nah, kalau teman-teman yang tidak bisa lihat, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ini adalah contohnya ya, misalnya Mimin ambil dari, ini semua kabupaten kota ya, provinsi ya, teman-teman bisa buka, misalnya di asal-asalan aja ya, ini Bangka Barat kebetulan. Nah, di Bangka Barat ini misalnya ini ya, teman-teman bisa lihat di sini adalah kurang ASN-nya berapa, 496 ya. Nah, ini sudah tersusun per jabatan fungsional, ABK, analisis beban kerja ya, ASN di sekolah negeri, ASN di sekolah swasta, kemudian total ASN yang sudah ada saat ini berapa, kemudian non ASN ya, non ASN 2022 lebih besar ini yang sudah di Dapodik lebih dari, nah sebenarnya ini adalah prioritas pengangkatan ya, karena ini sudah di Dapodik dan sudah lebih dari 3 tahun, jadinya adalah P3 ya. Kemudian kurang ASN-nya sebanyak 496. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa kekurangan yang ada di sini adalah rincian kebutuhan yang dapat diusulkan. Contohnya ya, jadi misalnya kalau teman-teman Disdik itu mau mengusulkan semua, berarti teman-teman Disdik berpikir bahwa misalnya untuk Kabupaten Malang saya kurangnya 4.369, berarti saya akan usulkan semua di sini. Nah, ini salah satu contohnya. Atau teman-teman Disdik ada pemetaan sendiri ya, karena kan yang megang Dapodik dan paham kondisi di daerah pasti teman-teman Disdik. Kemudian untuk di tahun 2024 ini terdapat jabatan untuk pengawas sekolah ya. Jadi ini untuk formasi jabatan pengawas sekolah dalam P3K teknis. Yang ini Mimin belum tahu ya, karena posisinya untuk jabatan pengawas sekolah ini mekanismenya Mimin belum seberapa tahu ya. Tapi kebutuhannya ini diambil langsung dari Simtendik ya. Jadi kalau teman-teman lihat kebutuhan jabatan pengawas sekolah di Kabupaten Malang, ini contohnya di Kabupaten Malang ya, tapi ini berlaku di semua daerah yang lain juga ya. Ini diambil dari aplikasi Simtendik per cut off Desember 2023 ya, dan Dapodik per cut off adalah Oktober 2023. Nah, ini adalah ininya, nama kabupaten, IKG, jumlah sekolah, totalnya jumlah PS muda, jumlah PS madya, jumlah PS utama ya, pengawas sekolah jenjang jabatannya, kebutuhannya di sini ternyata ada 142 ya. Jumlah GP lulus UKPJ guru menjadi PS. Nah, ini nanti kemungkinan ini diambil dari teman-teman lulusan guru penggerak ya, kemungkinan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di menu ini ya. Teman-teman silakan buka linknya. Nanti teman-teman akan menemukan informasi terkait kebutuhan JF-nya juga di sini ya. Contoh misalnya di sini Jawa Tengah, ketik Jawa Tengah misalnya only. Nah, ya, sudah. Nah, kemudian muncul ya di sini total kebutuhannya berapa di sini. Nah, berikut ini adalah teknis penyusunan usulan prioritas kebutuhan tenaga guru untuk tahun 2024. Demikian informasi yang dapat Mimin sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Salam satu data.